Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarnadi Adam. Orang biasa memanggil saya Bang Nadi. Saya tinggal di Rawasentuh, di tempat kelahiran saya sampai saat ini. Sebagai pelukis Betawi, saya sangat katakanlah punya semangat kebaruan. Selama pandemi di tahun 2021, boleh dikatakan saya tidak keluar rumah. Profesi saya sebagai pelukis ini memberikan keuntungan di satu sisi, sehingga saya bisa bekerja secara full time di rumah. Begitu juga sebagai tugas mengajar, memberikan kuliah di UNJ, di Fakultas Bahasa dan Seni, itu juga dikerjakan melalui dari rumah. Dan inilah salah satu lukisan yang saya hasilkan selama pandemi. Ini lukisan-lukisan saya. Palang pintu artinya membuka palang, atau ini kemarin ini kan banyak sekali hal-hal yang tidak nyaman kehidupan, sehingga sebagai jawara dia sebagai palang pintu menjaga keamanan dan ketertiban di kampung masing-masing. Lalu ini rumah tradisional Betawi, rumah Betawi yang ini objeknya sekira tahun 65-an ketika saya agak masih remaja. Di sana luar biasa, pohon-pohon sangat rindang sekali, sehingga nyaman sekali untuk hidup pada zaman itu. Juga ini ketika mereka pergi kondangan atau pergi bersama-sama, biasanya orang Betawi waktu kita berjalan itu berjalan beriringan dan tidak saling mendahului, sehingga tadi tergambar seperti ini. Saya juga menggambarkan pohon-pohon besar, hingga ketika siang hari matahari sangat terik, itu tidak terasa panas karena jalan tertutup oleh daun-daun, sehingga teduh sekali dan nyaman sekali kehidupan di Betawi tempo dulu. Dan inilah yang membuat kerinduan saya terhadap kampung halaman, terhadap masa lalu. Jadi masa lalu kembali kepada saya di saat sekarang ini. Seperti ini adalah 3 penari Betawi, dialog 3 penari Betawi. Ini juga berproses ketika masa pandemi, bagaimana mereka berdialog, memikirkan nasib mereka juga. Artinya selama pandemi kan mereka tidak naik panggung, tidak ada yang menanggap itu. Ini problem juga untuk kehidupan kesenian di Betawi ini, Jakarta, terutama pada pelaku-pelaku seni budaya Betawi. Seperti ini juga mereka ada yang tengada, ada yang menatap masa depan, ada yang merubuh. Itu adalah kerisauan mereka terhadap kehidupan di tengah pandemi yang tidak usai pada waktu itu sampai tahun 2001. Dan ini juga 3 model metropolitan. Ini bagian dari kehidupan juga untuk masyarakatnya. Dan ini karya saya tentang orang Betawi pergi haji gitu. Ini lagi tawaf. Ini karya sebelum pandemi, sebelum ini. Saya ingin menjelaskan bahwa dulu enak sekali orang tawaf. Waktu pandemi kan tutup tuh 2 tahun. Ada kegelisahan juga bagi umat untuk menjalankan ibadah haji kan. Nah ini. Nah kembali ke sini adalah ini warung nasi uduk di Kampung Rawasentuh. Ini kenangan masa kecil saya dulu. Ketika orang-orang dulu, babe-babe atau habis sholat
subuh, mereka turun langsung ke tukang nasi uduk, makan nasi uduk di sini. Nasi uduk adalah warung ini adalah tempat untuk berkomunikasi penduduk di antara mereka. Inilah sambil ngopi atau minum teh atau makan nasi uduk, mereka bercengkrama. Gitu. Dan itu kehidupan sangat spesial sekali. Lalu ini sepasang ondel-ondel, ini adalah salah satu ikon Betawi yang saya gambarkan. Juga ondel-ondel juga termasuk kesenian yang sangat, kalau kita lihat ini sekali kan ya. Jadi mereka layapan di luaran untuk mengamen. Entah siapa yang itu pelakunya kadang-kadang ya bukan dari Betawi juga. Jadi ini bagian dari orang untuk mencari kehidupan. Jadi ondel-ondel hanya sebagai sebagai alat untuk mencari nafkah gitu. Nah ini perlu dipikirkan kembali apakah ikon ini cocok untuk salah satu ikon di budaya Betawi. Nah ini juga masa pandemi, ini penari cokek yang sekarang masih bertahan di Tangerang. Itu ditangkap kalau ada tindak benteng kawin baru mereka bisa ditangkap. Selama pandemi juga mereka tidak pernah dapat tanggapan, hidupnya sangat miskin sekali. Kalau dilihat secara real nyata itu luar biasa, tapi mereka tetap bertahan karena saking cintanya terhadap kesenian yang dikerjakannya. Ini juga. Jadi penari-penari ini selama pandemi saya gambarkan dia tidak menari dalam posisi berpikir ke depan, bagaimana kehidupan ke depan ini untuk dia sebagai pelaku seni di Betawi. Artinya mereka hidup sederhana tapi juga mereka tetap bertahan, tidak mau berubah menjadi profesi yang lain gitu. Ini luar biasa. Nah inilah kita terenyuh kalau mengikuti kehidupan yang semacam itu. Sementara mereka memperjuangkan keseniannya gitu. Kesenian menjadi satu tontonannya itu menarik. Seperti ini juga mereka juga termenung memandang masa depan ini. Jadi ada rasa kegelisahan, tapi kegelisahan itu menjadi bagian kehidupannya. Nah ini juga wajah-wajah penari Betawi yang saya gambarkan sedikit rupa sehingga mereka betul-betul berpikir untuk ke depan. Nah ini bayangan mereka untuk pergi mencari tempat pentas, tempat penari Betawi menuju tempat pentas. Ini luar biasa. Mereka dengan ketika pandemi tetap masih optimis. Mereka juga optimis walaupun lihat pandangan matanya yang sayu dan menerawang begitu, luar biasa ini. Semangat mereka perlu kita hargai untuk para penari pandemi yang masih berlangsung. Nah ini juga termasuk mereka yang memandang kehidupan mereka kembali untuk kedepannya seperti apa setelah pandemi usai. Seperti ini juga mereka dialog 3 penari Betawi di depan pintu tradisional rumah Betawi. Dialog apa yang ada dalam pikiran mereka itu. Tapi jelas mereka mengharapkan kehidupan yang lebih baik lagi. Secara ekonomi, secara finansial mereka ingin seperti itu. Dan ini juga bagian wajah-wajah ondel-ondel yang menjadi ikon Betawi yang tetap masih sebetulnya masih ada hal-hal yang sangat artistik yang dapat disampaikan di masyarakat. Demikian kalian, terima kasih.